Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian hadis kita. Hadis yang nomor ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya berbunyi, kita baca bersama-sama. Teman-teman silahkan buka handphonenya terlebih dahulu. Ada buku yang sudah kita bagikan. Kita buka hadis yang nomor ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Teman-teman, hari ini kita akan membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh cucunya sendiri. Cucu Rasulullah SAW yang pertama bernama Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, dari 11 istri Rasulullah SAW tidak seorang pun dari mereka yang melahirkan anak kecuali dari jalur Khadijah binti Khuwailid. Selain itu Rasulullah istrinya tidak punya anak. Aisyah, kemudian Sofia, dan sebagainya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki anak. Rasulullah SAW memiliki anak dari jalur Khadijah binti Khuwailid sebanyak 6 orang. Kemudian memiliki seorang anak dari seorang budak yang diberikan oleh Raja Mesir yang bernama Maria Al-Qibtiyah, punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Nah, selain dari jalur itu, Rasulullah SAW tidak memiliki anak. Jadi anak Rasulullah SAW berjumlah 7. Semua anak Rasulullah SAW meninggal sebelum Rasulullah SAW meninggal, kecuali satu orang. Yang bernama siapa? Yang bernama Fatimah Az-Zahra. Maka Fatimah ini meriwayatkan hadis Rasulullah SAW lebih banyak daripada saudara atau saudarinya yang lebih dahulu meninggal. Nah, sebuah hadis Fatimah sering kita bahas dalam kajian tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika 3 hari 3 malam tidak makan sesuatu pun. Datang Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW membawakan sebuah roti dari gandum. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, "Wallahi ya Fatimah, hadza awwalu ta'amin akalahu abuka mundu salasati ayyam." Demi Allah wahai Fatimah, sesungguhnya roti gandum yang engkau bawa ini adalah makanan pertama yang aku makan sejak 3 hari terakhir. Artinya apa? Rasulullah SAW selama 3 hari 3 malam tidak memakan apapun kecuali air minum. Nah, dari sini teman-teman kita akan bahas jalur nasab Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, melahirkan salah satu anaknya bernama Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha menikah dengan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan ini melahirkan seorang anak yang bernama Al-Hasan, kemudian 1 tahun setelahnya melahirkan kembali yang bernama Al-Husain. Nah, kapan Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini lahir? Hasan bin Ali bin Abi Thalib lahir pada sebuah riwayat menyatakan lahirnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib tanggal 15 Ramadan tahun ketiga Hijriyah. Artinya 10 tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal, lahirlah cucu pertama dari Rasulullah SAW. Nah, banyak riwayat teman-teman yang menceritakan tentang Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian nanti beliau ini menggantikan bapaknya Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat yang meninggal
kemudian digantikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah meskipun hanya sebentar, hanya 7 bulan. Teman-teman, banyak riwayat menyebutkan bahwa cucu Rasulullah SAW yang paling mirip dengan Rasulullah SAW adalah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, seorang rawi dari kalangan sahabat yang kita bahas hadisnya hari ini. Dalam riwayat Anas bin Malik, beliau berkata, "Lam yakun ahadun ashbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Al Hasan bin Ali." Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Tidak ada seorang pun dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mirip mukanya dengan Rasulullah kecuali dengan Al Hasan. Meskipun ada riwayat lain menyebutkan bahwa adiknya Hasan yang bernama Husain juga mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling mirip mukanya dengan Rasulullah adalah Al Hasan bin Ali. Kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini cucu pertama adalah kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu wa habib man yuhibbuhu. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkan Rasulullah pernah berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan ini. Maka kalian yang ada di sini cintailah Hasan." Dan beliau juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, maka berikanlah kecintaan kepada orang yang mencintai Hasan." Maka Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, "Fihi hathun ala hubbi dzurriyyati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dari hadis ini disebutkan ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai umatnya untuk mencintai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Al Hasan bin Ali dan Husain ibni Ali. Kemudian riwayat lain menyebutkan dari Abi Sa'id Al Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah, bahwa cucunya yang bernama Hasan dan adiknya yang bernama Husain dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka berdua ini adalah pemimpin ahli surga dari kalangan pemuda. Nanti orang yang masuk surga dari kalangan pemuda. Pemimpinnya siapa? Dua orang ini, Al Hasan dan Al Husain. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al Hasan selain hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini juga sangat terkenal. Mungkin sebagian dari kita sudah hafal hadis ini. Kata Al Hasan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepadaku ketika aku melaksanakan sholat witir. Apa doanya? Sering kita baca. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, sampai akhir doa ini yang meriwayatkan adalah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian karomah atau kelebihan-kelebihan dari Hasan bin Ali ini sangat banyak, teman-teman. Suatu ketika Hasan masuk ke dalam sebuah masjid, kemudian mendengar ada seseorang yang berdoa kepada Allah. Dalam riwayat disebutkan, Sami al Hasan bin Ali rajulan ila jambihi yas'alullaha ayyarzuqahu asyrata alafid dirham fansarafa faba'atha biha ilaih. Suatu ketika Hasan masuk ke masjid, ada seseorang yang berdoa, "Ya Allah, berikan saya uang 10.000 dirham." Satu dirham, teman-teman, kalau uang rupiah setara dengan 75.000. Nah, orang ini berdoa di samping Hasan, dan Hasan mendengar. Kata orang yang berdoa ini, "Ya Allah, berikan saya uang 10.000 dirham." Artinya, kalau kita kurskan dengan rupiah, 75.000 dikali dengan 10.000 berarti 750 juta. Orang ini berdoa di samping Hasan minta uang 750 juta. Nah, kira-kira teman-teman nih, kalau ada yang doa di samping kita di masjid, kemudian dia minta, "Ya Allah, saya minta uang 750 juta." Apa yang kita lakukan?
Mungkin kita hanya mengamini, ya Allah tolong ijabahkan doa orang di samping saya ini. Tapi yang terjadi, ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW ini, mendengar orang yang sedang berdoa, ya Allah saya minta uang 750 juta. Ketika mendengar ini, Al-Hasan kemudian keluar masjid. Kata Hasan, saya punya uang 750 juta, tolong kasihkan orang yang sedang doa itu di masjid. Maka diberikan uang 750 juta itu kepada orang yang tadinya berdoa di samping Al-Hasan. Nah ini teman-teman kalau kita doa, kemudian kita tahu teman-teman kita berdoa yang sama, kalau kita punya kemampuan, di sini disebutkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membantu mewujudkan doa teman-teman kita. Kalau kita mampu, kita kasih bantuan. Kalaupun kita tidak punya bantuan, maka kita bantu dengan mengamini doa-doanya. Nah, suatu ketika Al-Hasan ini berjalan bersama anaknya. Di tengah jalan, Al-Hasan bertemu dengan seseorang yang menghina dirinya. Kata orang ini, Al-Hasan, kamu orangnya begini, gak bagus kamu gak bisa memimpin, gak layak jadi khalifah, kamu orang begini. Seterusnya menghina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata anaknya, aneh bapak saya ini. Dia dihina, kok dia gak jawab. Maka setelah orang itu berhenti menghina, pantalaqo, kemudian pergi, barulah Al-Hasan ini menjawab pertanyaan dari anaknya. Anaknya bertanya kepada Hasan, ya abati lima lam tarud. Kata Al-Hasan, ya bunayya, kaifa arud, wala adri ma arud. Bagaimana mungkin saya bisa menjawab hinaan dia? Sementara saya tidak punya kata-kata, gak tahu saya harus menghina dengan cara apa. Kenapa? Saking bersihnya hati yang dimiliki oleh seorang cucu Rasulullah SAW. Dihina oleh orang, dijatuhkan oleh orang di depan matanya. Tapi Al-Hasan dengan segala kemampuan yang ada, tidak mau membalas hinaan orang itu. Dari percakapan Hasan dengan anaknya, bisa kita ambil pelajaran teman-teman. Kata anaknya, ya abati lima lam tarud. Wahai bapakku, kenapa engkau tidak mau membalas hinaan dia? Padahal kamu dihina di depan matanya. Nah, dalam bahasa Arab, abi, abuya, abati memiliki makna yang berbeda. Ada seseorang memanggil bapaknya dengan panggilan abi. Nah, abi ini biasanya ditujukan untuk rasa hormat. Jadi kalau anak kita manggil abi, berarti dia menghormati kita sebagai seorang ayah. Ada sebutan yang lain disebut dengan abuya atau buya. Buya Hamka dan sebagainya. Abuya ini biasanya disebutkan oleh anak kecil kepada bapaknya untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Ya abati, wahai bapakku, ya menunjukkan bahwa rasa hormat. Ya abuya, wahai bapakku, menunjukkan panggilan untuk rasa sayang. Jadi kalau anak kita manggil ya abati, berarti dia ya abi, berarti dia menghormati kita. Kalau dia memanggil abuya atau buya, berarti dia memanggil kita dengan rasa kasih sayang. Nah, adapun panggilan abati, ya abati, maka artinya seorang anak itu memanggil ayahnya dengan maksud gabungan antara abi dengan abuya. Jika seseorang, kita sebagai orang anak, ingin memanggil bapak kita dengan rasa hormat, sekaligus dengan rasa kasih sayang, maka kita dianjurkan untuk memanggil orang tua kita dengan ya abati. Wahai bapakku yang aku hormati, wahai bapakku yang aku sayangi. Itulah kenapa teman-teman, banyak ayat dalam Al-Quran, tidak satupun yang menggunakan lafaz ya abi. Tidak. Maka kita kaji Quran surat As-Saffat ayat 102, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, kata Nabi Ibrahim dalam Quran surat As-Saffat, ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kemudian apa yang dijawab oleh anaknya Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati if'al ma tu'mar.
Ketika Nabi Ibrahim bermimpi disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya, kemudian anaknya yang bernama Ismail ini berkata, "Ya abati, wahai bapakku, wahai bapak yang aku hormati, wahai bapak yang aku sayangi," menggabungkan antara kata abi dengan kata abuya, menjadilah kata ya abati. Ya abatif alma tu'mar. Wahai bapak yang aku hormati, wahai bapak yang aku sayangi, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kajian kita tentang ma yuri buka ila ma la yuri buka, tentang keyakinan, teman-teman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuri buka, tinggalkan semua yang membuat kamu tidak yakin. Tinggalkan semua keraguan-raguan. Ila ma la yuri buka, menuju sesuatu yang kamu yakin. Semua yang kita yakini harus kita jalankan. Maka semua keraguan-raguan tentang agama Islam ini harus kita buang. Sesuatu yang kita yakini bahwa itu adalah halal, maka harus kita kerjakan. Sebaliknya, sesuatu yang kita yakini bahwa ini adalah haram, harus kita tinggalkan. Sebagai pengusaha, sebagai pedagang, kita paham bahwa ini transaksinya halal, dan yang ini transaksinya haram. Sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau kita yakin ini adalah halal, kerjakan. Tapi kalau kita ragu-ragu, aduh Ustaz, kayaknya ini bermasalah akadnya Ustaz. Maka semua yang membuat kita ragu, tidak boleh kita lanjutkan. Stop sampai di situ pekerjaannya, kemudian kita evaluasi. Apakah akad ini sudah sesuai dengan syariat, atau ada keraguan-raguan? Kalau ada syubhatnya, kita tinggalkan. Nah, apa yang kita bikin ragu-ragu? Contoh, dalam sholat. Sebelum sholat, kita wudhu. Kita wudhu seperti biasa. Kemudian, begitu azan, kita pergi ke masjid. Kita lupa nih, sampai ke masjid, kita tanya, tadi di rumah udah wudhu apa belum? Kan ragu nih. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, kita harus meyakini bahwa kita sudah wudhu. Caranya seperti apa, Ustaz? Kan tadi kita di rumah sudah wudhu. Kemudian kita pergi ke masjid, barulah kita ragu. Tadi sudah wudhu apa enggak ya? Maka dalam kondisi seperti ini, kita meyakini kita sudah berwudhu, kemudian kita bisa langsung sholat. Nah, termasuk pembahasan kita pada kajian hari ini tentang sujud sahwi. Ada jamaah yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Sahun dalam bahasa Arab diartikan sebagai lupa. Orang lupa nih. Tadi udah takbir, udah sujud, sholat maghrib. Saya tadi sholat 2 rakaat apa 3 rakaat ya? Nah, kalau kita lupa, terus bagaimana kita cara melakukan sujud sahwi? Kita pelajari hadisnya, teman-teman. Dalam riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Banyak sekali riwayat menyebutkan tentang tata cara seorang ketika lupa dalam sholatnya, tata cara sujud sahwi. Banyak riwayat menyebutkan. Ada riwayat dari Abu Hurairah, ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada riwayat dari Abdullah ibni Buhainah. Semuanya riwayatnya sahih. Nah, yang akan kita bahas dalam tema sujud sahwi ini ada 2 riwayat, teman-teman. Riwayat yang pertama dari Abdullah ibni Buhainah yang menyatakan bahwa ketika seseorang lupa dalam sholatnya, maka dia harus melakukan sujud sahwi setelah salam. Tapi riwayat dari Abu Hurairah menyatakan bahwa ketika kita lupa dalam sholat, kita sholat 2 rakaat apa 3 nih, maka sebaiknya kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi riwayat pertama dari Abdullah ibn Buhainah setelah salam, riwayat kedua dari Abu Hurairah menyatakan sebelum salam. Nah, bagaimana cara menggabungkan 2 hadis yang seakan-akan bertentangan? Tentu ulama sudah menyelesaikan masalah ini sejak lama. Ulama fikih dalam hal ini menjelaskan, simpelnya begini, teman-teman. Kalau kita ragu, kita sholat zuhur misalkan 4 rakaat. Kita ragu, ini 3 apa 4? Maka yang harus kita lakukan, terlebih dahulu kita mulai mengingat-ingat 3 apa 4 ya. Kalau kita lupa sama sekali,
maka kita harus meyakini bahwa itu adalah 3. Yubna alal aqal, kata ulama. Kita harus meyakini rakaat yang paling kecil. Maka kita yakini kita sudah melaksanakan sholat zuhur 3 rakaat. Nah, adapun caranya, bagaimana kita melaksanakan sujud sahwi ini ada 2. Pertama, dilakukan sebelum salam. Cara yang kedua, dilakukan setelah salam. Setelah kita sujud, Allahu Akbar, bangun, kemudian tahiyat akhir, salam. Nah, cara yang pertama, sebelum salam. Pertanyaannya, kapan kita melakukan sujud sahwi ini sebelum salam? Rumusnya simpel, sederhana. 2. Kalau ada yang kurang dalam sholat, entah itu kita lupa, tidak tahiyat awal, entah itu kita lupa, tidak takbiratul ihram, dan sebagainya. Kalau ada yang kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi, kalau ada yang lebih, misal nih, kita sholat subuh 2 rakaat. Nah, terus kita lupa. Tadi sholat subuh 2 rakaat, apa 3 ya? Ternyata kita sholat 3. Maka, sujud sahwinya setelah salam. Begitu kita sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita sujud sahwi. Berapa kali, Ustaz? 2 kali. Kita sujud, Allahu Akbar. Kemudian bangkit lagi, sujud lagi, Allahu Akbar, baru kemudian kita salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salamnya 2 kali. Salam untuk sholat yang pertama, kemudian salam ketika dia selesai melaksanakan sujud sahwi. Bacaannya apa, Ustaz? Bacaannya bagi teman-teman yang bermadzhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Thalibin mengatakan, ketika seseorang lupa dalam sholatnya, maka dia membaca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ini pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin. Bacanya, Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci engkau ya Allah, zat yang tidak pernah tidur, zat yang tidak pernah lupa. Ini doa dari Imam Nawawi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh doa yang lain, Ustaz? Boleh. Boleh doanya seperti doa sujud bersama. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Boleh, teman-teman. Jadi 2 doa ini boleh kita lakukan, boleh kita amalkan. Nah, ada 4 kriteria bagaimana kita melakukan dalam sholat. Pertama, kita sholat subuh 2 rakaat, Allahu Akbar, sampai selesai salam, semuanya yakin, tidak ada yang lupa. Maka ini adalah kondisi yang terbaik. Kondisi dalam keyakinan, tidak ada sesuatu pun yang lupa, ini adalah kondisi yang terbaik. Adapun kondisi yang kedua, kondisi di mana kita tidak yakin. Saya sholat subuh, 1 rakaat apa 2 ya? Nah, kalau ragu antara 2 ini, saya 1 atau 2 ya, maka kata ulama, yubna alal yaqin atau yubna alal aqal. Maka kita harus meyakini kita melakukan sholat subuh baru 1 rakaat. Setelah itu, baru kita tambah 1 rakaat lagi. Kondisi yang ketiga, kita tidak tahu. 50-50. Saya 1 apa 2 ya? 3 apa 4 ya? Nah, 50-50. Kita tidak bisa menguatkan pendapat bahwa 1 atau 2. Nah, dalam kondisi 50-50 ini, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, adapun ketika kita sudah melakukan sujud sahwi, maka yang harus kita lakukan beristighfar kepada Allah. Karena apa? Dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan ada setan yang bernama setan Khanzab atau disebut dengan setan Khinzib. Dua-duanya ada dalam riwayat. Khinzib, setan yang bernama Khinzib ini memang punya tugas untuk mengganggu orang sholat. Maka Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi menyebutkan sebuah hadis, hatta la yadhkur al-musalli kam raka'atan yusalli. Setan ini menggoda kita, Pak, sampai kita lupa berapa rakaat yang sudah kita jalankan. 2 rakaat apa 3 ya? 3 apa 4 ya? Nah, ini tugasnya dari setan Khinzib. Memang selalu menggoda kita nih. Begitu kita sudah mau sholat, datang ini. Ada tadi handphone yang belum dimatikan, dia mengingatkan kita ada WA yang belum dibalas, ada janji sama partner yang belum kita sampaikan. Nah,
Semua pikiran-pikiran ini disampaikan oleh setan yang bernama khinzib ini. Agar apa? Agar kita lupa, tidak bisa khusyuk dalam sholat kita. Nah, maka dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Muslim, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'a falyatruhi syakka wal yabni ala mastayqan thumma yasjud sajdaini qabla ay yusallim." Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keterangan kepada kita. Kalau kita lupa, ragu-ragu dalam sholat, kita sholat salatan am arba'ah. Kita sholat 3 rakaat apa 4 ya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyatruhi syakka wal yabni ala mastayqan." Maka kita harus bisa mengambil sesuatu yang kita yakini. Oh 3 nih, maka kita ambil, kita baru melaksanakan 3 rakaat. Falyasjud sajadataini qabla ayyusallim. Maka setelah kita meyakini bahwa kita sudah melakukan sholat 3 rakaat, setelah itu tambah 1 rakaat lagi karena kita sholatnya 4 rakaat. Kemudian sebelum salam kita dianjurkan untuk sujud sahwi. 2 kali sujudnya, bacaannya kata Imam Nawawi, subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, pertanyaannya teman-teman, berapa kali kita ragu dalam sholat? Kalau terlalu sering, sholat subuh lupa, 1 rakaat apa 2 ya? Nanti sholat zuhur lupa lagi. Ini 3 apa 4 ya? Sholat asar masih ragu. Ini 2 apa 3 ya? Setiap sholat 5 waktu, ternyata kita sering ragu, Pak. Maka ada indikasi bahwa kita perlu diruqyah, teman-teman. Ada setan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang selalu mengganggu kita. Maka di antara ciri-ciri orang yang harus diruqyah, ciri-ciri orang yang sering lupa dalam sholatnya adalah mereka yang di tubuhnya ada setan. Ada jinnya. Kalau ada jinnya di dalam ini, Pak, sering kita lupa. Sholat 1 rakaat apa 2. Nah, kalau sering lupa berarti ada setannya. Harus diruqyah. Maka kita sarankan teman-teman yang sering lupa segera untuk meruqyah. Baik dilakukan sendiri atau datang kepada guru-guru, datang kepada ustadz-ustadz yang bisa melakukan proses ruqyah. Karena kalau kita kembalikan kepada pembahasan khusyuk tentang sholat ini, para sahabat luar biasa ketika sholat. Rawi dari hadis ini yang bernama Al-Hasan bin Ali diriwayatkan, kalau beliau hendak sholat, ihmarra wajhuhu, kata ulama, beliau ini Al-Hasan bin Ali ketika mau sholat, Allahu Akbar, mukanya merah, Pak. Kenapa mukanya merah? Kata beliau, karena kamu tidak tahu, saya ini sholat berhadapan dengan siapa. Saya berdiri untuk siapa. Kalau kita paham, kita sedang melakukan sholat, sedang menghadap Allah, maka pasti kita ketakutan. Hal itu yang dialami oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Begitu mau sholat, takut luar biasa. Kemudian, ponakan dari Al-Hasan bin Ali, yang bernama Ali ibn al-Husain, anaknya dari saudaranya Hasan, anaknya dari Husain. Ketika mau sholat, sama kondisinya, ketakutan. Kemudian, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, murid-muridnya tanya, kenapa, wahai imam, ketika engkau sholat, kamu ketakutan? Kata beliau, waihakum, atadruna ila man aqum, wa man uridu an unaji. Celakalah kalian kalau tidak takut ketika mau sholat. Apakah kalian tidak tahu siapa zat yang aku hadapi saat aku sholat? Dan kepada siapa aku memohon ketika aku sedang sholat? Kemudian Abu Bakar juga seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah lafalkan Allahu Akbar, hilang suaranya, teman-teman. Kenapa? Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Bakar. Aisyah berkata, "Inna Aba Bakrin idza qama maqamak lam yusmi'in nasa min buka." Sesungguhnya Abu Bakar itu kalau jadi imam, Pak, kalau menggantikan Rasulullah sebagai imam dalam sholat, tidak kedengaran suaranya. Begitu Allahu Akbar, hilang suaranya. Begitu baca Al-Fatihah, terdengar hanya sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Terdengar sangat kecil suaranya. Karena apa? Kata Aisyah, lam yusmi'in nasa min bukain.
Karena beliau ketika melafalkan alhamdulillahirabbil alamin sampai ayat itu tuntas, beliau sambil nangis. Saking takutnya ketika beliau sedang sholat. Nah, kalau kita seperti apa, Pak? Allahu Akbar. Masih ingat dagangan, ingat keluarga, ingat handphone, ingat kendaraan, ingat rumah. Semua hal itu kita ingat. Ini bedanya kita dengan Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Imam Al-Bukhari juga diriwayatkan dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah karya Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Diriwayatkan Imam Bukhari ini, Pak. Imam Bukhari, Imam Al-Muhaddithin, muridnya Imam Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i. Beliau kalau sholat Imam Bukhari ini, begitu Allahu Akbar, datang lebah, datang tawon. Disengat, Pak. Dahinya disengat tawon, tidak bergerak. Tangannya disengat tawon, tidak bergerak. Sampai 17 kali sengatan. Disengat tawon, Pak. Tidak bergerak. Kana yusalli falasi'ahu az-zumbur. Ketika Imam Bukhari sholat, lasi'ahu az-zumbur. Disengat tawon. 17 kali. Dalam 17 kali sengatan itu, di tangan, di dahi, di kaki, dan sebagainya, tidak bergerak sedikit pun sampai beliau salam. Ketika Imam Bukhari sudah selesai sholat, beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru sakit itu terasa. Kemudian beliau bertanya kepada murid-muridnya, coba lihat di tubuh saya, kayaknya ada yang sakit. Ternyata ada 17 sengatan tawon. 17 sengatan tawon terasa setelah beliau menyelesaikan sholat. Ketika sholat tidak kedengaran, tidak berasa sakitnya itu. Kenapa? Kata Imam Bukhari, sesungguhnya ketika dia menyengatku 17 kali itu, saya sedang membaca sebuah surat, kemudian saya sayang, saya ketika ingin membaca surat ini untuk dihentikan. Maka saya selesaikan bacaan surat itu, baru setelah itu saya ruku. Tidak berasa. Ali bin Abi Thalib ketika terkena panah dalam perang. Nancap panah, Pak, di punggungnya Abi Thalib. Kemudian para sahabat ingin menarik panah ini. Busur panahnya ini mau ditarik. Kata Ali bin Abi Thalib, tunggu sebentar. Ali bin Abi Thalib adalah bapaknya dari Al-Hasan. Hadis yang kita bahas. Ali bin Abi Thalib bilang kepada para sahabat, tunggu, saya mau sholat dulu. Kalau nanti saya sholat, silahkan cabut busur panahnya. Maka Ali bin Abi Thalib wudhu, kemudian sholat. Allahu Akbar. Begitu sholat, Pak, dicabut busur panah yang nancap di punggungnya, tidak terasa sedikit pun. Barulah ketika selesai sholat, Ali bin Abi Thalib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru terasa sakit. Kenapa? Karena terputus hubungan dia dengan Allah. Begitu Allahu Akbar, masuk ke dalam sholat, koneksi antara seorang hamba dengan Tuhannya kencang. Ali bin Abi Thalib seperti itu. Kita, aduh, boro-boro, Pak. Boro-boro panah nancep, boro-boro disengat tawon. Kadang nyamuk aja hinggap, kita sudah pusing. Tepokin sebelah kanan, tepokin sebelah kiri. Gatel aja kadang masih mengganggu waktu kita sedang sholat. Nah, inilah teman-teman, bedanya tingkat kehusyuan kita dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa pelajari. Pertama, kita harus meninggalkan semua yang membuat kita ragu. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita melakukan sujud sahwi ketika lupa dengan gerakan sholat kita. Yang ketiga, banyaknya lupa dalam sholat menandakan bahwa hati kita kotor, terlalu cinta dengan dunia. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah SAW yang kaya luar biasa. Triliunan, Pak. Uangnya triliunan, sedekahnya juga triliunan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Abdurrahman bin Auf hendak masuk ke masjid, kata beliau, disinilah berpisah antara hartaku dengan Tuhanku. Artinya apa? Dunia ditinggalkan di luar masjid, Pak. Begitu masuk masjid, lupa semua urusan tentang dunia. Ini bedanya Abdurrahman bin Auf dengan kita. Beliau sudah kaya, dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Meskipun dengan kekayaan yang luar biasa, masuk masjid lupa semua kekayaan,
lupa urusan dunia, lupa urusan bisnis. Kita bos, nauzubillah. Jangankan masuk masjid, sholat aja masih ingat uang, nauzubillah. Inilah menandakan kurangnya iman kita kepada Allah, kurangnya kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan teman-teman pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin menambahkan atau ada ingin yang menanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz Farhan. Waalaikumsalam. Ya, ini ada amanah pertanyaan dari Pak Hafiz dari Korda Tangerang. Pertanyaannya, saya ada tawaran kerjasama dari Akulaku, marketplace yang menyediakan fasilitas pembayaran angsuran. Kira-kira saya terima atau tolak ya? Walaupun saya sebagai penjual tidak berhubungan langsung dengan transaksi pinjaman yang dilakukan oleh pembeli. Pertanyaan kedua dari Pak Lutfi, mau tanya tentang zikir pagi dan zikir petang. Mengingat karena zikir pagi dan petang banyak, apakah boleh kita hanya zikir pagi dan petang dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, dan Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fisama wa huwa sumul alim. Ini yang dibaca, itu saja apakah boleh? Supron. Baik, pertanyaan pertama dari Kota Tangerang. Untuk transaksi dengan Akulaku, perlu kita pelajari dulu Pak. Tentunya tidak bisa dibahas secara online seperti ini. Kita harus tahu akadnya seperti apa. Maka saya pribadi tidak bisa menjawab di sini. Insya Allah dalam kesempatan yang lain untuk pembahasan transaksi kerjasama dengan Akulaku. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Mas Lutfi di Depok, cara zikir pagi dan petang. Itu sudah banyak Mas. Zikir pagi cukup sebenarnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' was sami'ul alim. Satu doa cukup. Nah, itu banyak riwayat. Satu doa cukup. Atau doa ketika zikir pagi atau petang. Allahumma bika amsayna. Itu sudah cukup. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Allahumma inna na'udzubika min dan sebagainya. Itu cukup. Satu doa cukup. Nah, gabungan dari zikir-zikir pagi dan petang ini kalau diamalkan semua juga boleh. Tapi diamalkan sebagian juga boleh. Jadi seperti itu Mas Lutfi. Jadi boleh diamalkan sebagian, boleh diamalkan keseluruhan. Nah, doa yang memang khusus itu yang disebutkan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini cukup juga. Seperti itu. Terima kasih Mas Lutfi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Wawan. Sehat Pak Wawan? Ya alhamdulillah Ustadz sehat ya. Alhamdulillah. Ustadz mau nanya nih. Saya pernah mengalami begini tentang sujud sahwi. Kebetulan pada waktu itu imam itu buta, tidak melihat imam waktu itu. Terusan pada sholat isya terjadi, pada rakaat ketiga dia mau tahiyat akhir. Saya langsung interupsi lah ya, subhanallah gitu kan. Kemudian dia bangun, meneruskan rakaat yang keempat. Namun di rakaat keempat dia nggak melakukan tahiyat. Bangun lagi, saya interupsi lagi, tetapi mungkin dengan keyakinannya dia akan meneruskan 2 rakaat lagi yang dia pikir bahwa tahiyat pertama yang di 3 rakaat itu merupakan yang di tahiyat pertama. Akhirnya terjadilah 5 rakaat. Nah, yang saya tanyakan, dia itu tidak tetap meneruskan sampai salam. Apakah dengan dialog yang saya lakukan dengan dia ini setelah salam, Ustadz, tadi rakaatnya 5 rakaat, bisa sujud sahwi. Nah, yang saya tanyakan apakah sah juga terjadi jika itu sudah melakukan dialog gitu loh. Sujud sahwi dilakukan setelah ada dialog saya dengan imam,
untuk melakukan sujud sahwi gitu. Apakah sah juga Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Pak Wawan. Pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa adanya ajaran untuk melakukan sujud sahwi. Berarti memang bisa dalam kondisi tertentu kita lupa rakaat sholat. Bahkan mohon maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah lupa dalam sholat. Dalam sebuah sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengqashar sholat? La kasar kata tidak, kata Rasulullah. Tadi sholat 2 rakaat. Ternyata Rasulullah lupa. Kemudian ditambahkan sholatnya 2 rakaat. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa bentuk dialognya antara jamaah dengan imam? Pertama, yang harus dinilai adalah keyakinan imamnya. Imam ini yakin apa enggak? Nah, kalau dia yakin dia melaksanakan sholat 5 rakaat, mohon maaf, maka tambahan yang dia lakukan di luar gerakan sholat ini, yang harusnya 4 rakaat, ditambah 1 rakaat lagi, maka dia harus salam. Salamnya kapan? Salam begitu sudah selesai tahiyatul akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika selesai salam, dia harus sujud sahwi. Karena apa? Dia melakukan tambahan sholat. Jadi kalau sholatnya ditambah, sujud sahwinya setelah salam. Kalau sholatnya kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus mengulang? Kalau ada jamaah yang menegur dengan riwayat yang disebutkan oleh para sahabat tadi, bahwa Rasulullah tidak mengulang sholat, Pak. Jadi Pak Wawan boleh saja sebagai bentuk teguran ditanyakan, apakah sholatnya 4 rakaat atau 5 rakaat? Kalau imamnya yakin 4 rakaat, selesai urusan kita. Karena kita mengikuti gerakan dari imam. Kemudian imam itu sujud sahwi selesai. Nah, kemudian adanya percakapan ini memang diperbolehkan, Pak. Dengan contoh hadis Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aqasartas shalah? Kata Rasulullah, tidak. Maka Rasulullah kemudian berdiri dan menambahkan 2 rakaat. Jadi sholat asar yang dilakukan 2 rakaat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, aqasartas shalah? Apakah engkau mengqashar sholat? Kata Rasulullah, tidak. Kemudian disampaikan bahwa Rasulullah baru sholat 2 rakaat. Nah, kemudian Rasulullah SAW berdiri menambahkan 2 rakaat. Jadi sholatnya tidak diulangi. Selama masih dalam masjid itu, Pak. Nah, beda cerita kalau Pak Wawan sudah sholat, ternyata imam yang tadi kurang 1 rakaat atau lebih 1 rakaat. Nah, kapan Pak Wawan menyampaikan? Ternyata begitu selesai sholat, zikir dulu. Setelah zikir, sholat sunnah dulu. Setelah sholat sunnah pulang. Setelah pulang, mampir nih di warung kopi. Barulah Pak Wawan ketemu dengan imam. Nah, di warung kopi itu Pak Wawan baru negur. Pak Imam, tadi kayaknya lebih 1 rakaat. Kata imamnya, masa Pak Wawan? Iya. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak berlaku lagi, Pak. Maka dia harus mengulangi sholatnya. Kalau memang jamaahnya yakin beliau sholat 5 rakaat tanpa sujud sahwi. Adapun dalam sebuah masjid, belum melakukan gerakan apapun, belum berdiskusi, belum keluar dari masjid itu, maka setelah sujud sahwi, maka setelah salam, dia harus melanjutkan sholatnya, nambah lagi 2 rakaat kalau sholat asar, kemudian setelah itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, baru setelah itu dia melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, kalau ada tambahan gerakan. Makasih Ustadz, jazakallah khairan. Sama-sama, Pak Wawan wa iyyakum. Baiklah teman-teman, ada pertanyaan lain dari chatting mungkin Pak Eko? Silakan pertanyaan yang lain dari chatting, baru 2 itu Ustadz. Oh ya, Pak Fardian mau bertanya, Pak. Silakan Pak Fardian. Langsung boleh Pak Fardian, tanpa chatting.
Assalamualaikum Ustaz Orhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ardian. Semoga sehat selalu Ustaz ya. Amin ya Allah, sama-sama. Ustaz, saya sering melihat pada saat orang sholat berjamaah, jamak berjamaah, semisal contoh maghrib, isya gitu Ustaz. Nah pada saat imam atau makmum ini berjamaah ini sudah masuk isya, ada makmum mau masuk berjamaah juga. Nah, ada beberapa yang menunggu untuk sholat maghrib. Nah, ada juga yang ngikut dengan jamak pada niat di isya. Itu bagaimana sebaiknya, Ustaz? Baik. Jadi ada orang yang bermakmum, dia sholat isya bermakmum kepada sholat maghrib, begitu Pak Ardian? Iya. Nah, ada dua perbedaan teman-teman ketika kita bermakmum kepada seorang imam yang berniat beda dengan niat sholat kita. Contoh, dalam sebuah perjalanan kita sedang safar. Ada orang sholat di masjid nih. Kita disunahkan oleh Rasulullah untuk menjaga sholat berjamaah. Masuk ke masjid. Kita nggak tahu orang ini sholat maghrib atau sholat isya. Atau kita tidak tahu nih, dia sholat zuhur apa sholat asar. Karena namanya perjalanan, orang bisa saja menjamak, bisa saja mau qashar. Dan kita tentu tidak mungkin nanya, sholat apa nih? Kan tidak mungkin seperti itu. Maka kita dianjurkan untuk bermakmum kepada orang yang kita lihat di depan kita sedang sholat. Nah, kalau dia sholatnya sholat wajib, sholat fardu, kita juga sholat wajib, misalnya dia sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian kita juga sholat fardu, tapi kita sholat isya, maka sah sholatnya. Ini sebenarnya pembahasannya di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan tergantung pada niatnya. Maka sah ikhtilafu niyatil imam biniyatil makmum. Ketika ada perbedaan antara niat sholat imam dengan niat sholat makmum, maka sah sholatnya. Selama sholatnya sama-sama sholat wajib. Contoh, ada orang sholat wajib di masjid, tapi ternyata dia sholatnya sholat qadha, tapi sholat wajib nih. Subuh tadi pagi, mohon maaf, dia ketiduran. Begitu bangun jam 10, nggak sempat dia sholat. Akhirnya, begitu selesai sholat zuhur, dia mengqadha sholat subuh yang tadi, atau yang bulan kemarin, atau yang tahun kemarin. Akhirnya, begitu habis sholat zuhur, dia sholat ba'diyah dulu. Setelah sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat, kemudian dia sholat 2 rakaat qadhaan untuk mengqadha sholat subuh yang tahun lalu dia belum kerjakan, entah sengaja atau ketiduran. Nah, begitu dia qadha sholat subuh 2 rakaat, ternyata di belakangnya ada yang nepok, ingin menjadi makmum. Kita yang sedang sholat, kata ulama, melanjutkan sholat kita. Kalau niatnya sama-sama sholat wajib, maka sah sholatnya. Nah, perbedaan pendapat itu ketika imamnya sholat sunnah, kemudian kita sholat wajib. Ini ada perbedaan. Yang pertama, kondisinya imam sholat wajib, meskipun beda sholatnya, zuhur dan asar, maghrib dan isya, sedangkan makmum sama-sama sholat wajib, tapi berbeda niatnya, imam sholat zuhur, kemudian makmumnya sholat asar, ini sah. Tidak ada masalah. Nah, yang ada perbedaan pendapat itu ketika imamnya sholat sunnah, rawatib, ba'diyah, kita datang ke masjid, kita lihat ada orang sholat nih di pojokan. Wah, orang sholat. Kita mengira bahwa dia sedang sholat zuhur. Ternyata dia sholat ba'diyah. Akhirnya kita bermakmum. Nah, di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh bermakmum kepada seorang imam yang melaksanakan sholat sunnah, sedangkan imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ulama yang pertama mengatakan tidak boleh. Nah, ada ulama juga yang memperbolehkan. Ada ulama yang memperbolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW, sholat bersama Rasulullah SAW, sholat isya 4 rakaat. Setelah itu Mu'adz bin Jabal pulang ke kampungnya.
Di kampungnya ternyata Mu'adz bin Jabal sholat lagi bersama kaumnya. Artinya apa? Sholat yang pertama di belakang Rasulullah SAW menjadi sholat wajib, Isya berjamaah bersama Rasulullah. Sedangkan sholatnya Mu'adz bin Jabal, sholat Isya-nya di kampungnya berarti beliau sholat 2 kali. Terhitung kata ulama sholat tatawu. Maka dengan landasan hadis ini, seseorang yang bermakmum kepada imam yang melaksanakan sholat sunnah, sedangkan dia melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib, juga sama-sama sah. Jadi dua-duanya diperbolehkan. Kira-kira begitu Pak Fabian. Assalamualaikum Ustadz. Ada pertanyaan lagi dari chat. Pertama Pak Subandi. Beliau bertanya, kalau Imam Mahdi itu benar dari keturunan Rasulullah dari jalur Hasan, hadis dan riwayat yang kuatnya apa? Yang kedua, bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan untuk ibu hamil, sedangkan waktu sudah mepet Ramadan? Baik. Pertanyaan terakhir. Untuk yang pertama, tentang Imam Mahdi, hadisnya saya belum baca. Ada memang hadisnya, cuma karena saya tidak hafal, saya tidak bisa sampaikan. Mohon maaf. Yang pertama, tentang riwayat hadis Imam Mahdi dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Saya belum hafal hadis. Kemudian yang kedua, tentang qadha puasa untuk ibu hamil. Nah, misal ada perempuan hamil, katakanlah hamil sekarang nih, bulan hamilnya ketika sudah masuk bulan Sya'ban, otomatis Ramadan dia hamilnya dari sebelum Sya'ban, Ramadan melahirkan. Setelah melahirkan dia menyusui, akhirnya selama 1 tahun penuh dia tidak bisa mengqadha puasanya. Bagaimana cara mengqadhanya? Nah, cara mengqadhanya bisa tahun depan, Pak. Kalau tahun depan dia nggak hamil lagi. Nah, kalau tahun depan dia hamil lagi, beda lagi urusannya. Ternyata Ustaz, tahun depan dia menyusui 2 tahun. Perempuan hamil 9 bulan 10 hari, setelah itu melahirkan. Qadarullah melahirkan bulan Ramadan. Maka tahun depan masuk bulan Ramadan, dia dalam kondisi menyusui. Orang menyusui yang dikhawatirkan ketika dia berpuasa, anaknya terganggu atau air ASI-nya tidak keluar, maka dia tidak wajib untuk menyusui, tidak wajib untuk berpuasa. Di antara orang yang tidak wajib berpuasa adalah orang yang belum baligh, belum cukup umur, belum mukallaf, kemudian orang gila tidak wajib berpuasa, kemudian orang yang sedang hamil, yang terakhir orang yang tidak mampu, orang hamil atau menyusui, yang terakhir orang yang sudah tua tidak mampu. Dikhawatirkan kalau dia puasa dia sakit. Yang sakitnya sakit parah, akhirnya dia tidak bisa melakukan kewajiban yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau bertahun-tahun dia hamil menyusui lagi, 2 tahun setelah itu hamil lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa mengqadha lagi, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyah itu tebusan, Pak, agar puasa yang tidak bisa kita lakukan bagi orang hamil dan menyusui ini bisa meringankan, menebus perbuatan yang tidak dia bisa kerjakan. Berapa fidyahnya Ustaz? Fidyah itu 1 mud. Berapa kira-kira dalam kondisi kita sekarang? Simpelnya begini, kalau fidyahnya 1 hari memberi makan 1 orang anak yatim beserta dengan lauk-lauknya, kemudian kita orang ibu ini, ibu hamil dan menyusui ini 1 bulan tidak berpuasa, maka 1 makanan pokok 2,5 kilogram beras itu dikalikan jumlah harinya. Misalkan dia tidak puasa 10 hari, maka 2,5 kilogram beras dikali 10 berarti 25 kilo. Itu bentuk dari fidyah yang dia harus bayar untuk mengganti puasanya. Bayar 25 kilo berikan kepada fakir miskin atau anak-anak yang membutuhkan. Dengan persyaratan kata ulama, jangan cuma diberikan berasnya, tapi juga diberikan lauknya. Jadi kalau cuma dikasih beras, sudah bagi kita. Jadi usahakan dilengkapi dengan lauknya.
kasih telur, kasih daging, kasih sayuran dan sebagainya, kemudian diserahkan sejumlah hari yang tidak bisa dia lakukan berpuasa. Kira-kira seperti itu. Baiklah teman-teman, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Udah mulai dulu. Saya meeting dulu. Assalamualaikum, para sahabat. Waalaikumsalam. Pak Heru mana Pak Heru? Pak Is, Assalamualaikum. Pak Bamsu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Naga nih. Apa lagi? Mana yang lain? Ayo sepedaan. Sepedaan belum diservis sepedanya. Kirim yang baru dulu lah. Yang baru siapin yang baru. Ya, Sama servis. sudah. Pak Ketua PP sudah pesen. Hari ini mau diambil. Waduh, Ya, mantap. ini. Ayo sepedaan yuk.